Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lady Diana Alvara. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat sebuah rangkaian yang memiliki dua buah microcontroller. Di mana di sini saya akan menggunakan dua buah microcontroller yaitu Arduino Uno. Oke, langsung saja kita ketikkan Arduino Uno. Kemudian di sini saya akan menggunakan sensor ultrasonik, yaitu sensor cahaya, sensor jarak. Kemudian sensor PIR, yaitu sensor yang untuk mendeteksi sebuah objek. Lalu saya juga menggunakan LCD I2C teman-teman, sebagai outputnya nanti, untuk melihat outputnya. Lalu saya juga menggunakan buzzer sebagai alarm. Nah, teman-teman, di sini saya akan membuat sebuah sistem, bisa dikatakan sebagai sistem keamanan, karena di sini sensor-sensor ini bekerja dengan sensor objek yang akan mendeteksi objek, di mana nantinya sensor ini akan mendeteksi bahwa adakah orang di dekat sensor ini. Kemudian sensor jarak HCSR04 yang akan mendeteksi jarak dengan gelombang ultrasonik. Yang sensor jarak ini bisa kita taruh di barang yang ingin kita jaga untuk mendeteksi jarak benda tersebut, apakah benda tersebut masih ada di tempat kita simpan atau sudah tidak ada. Nah, lalu nanti LCD ini tempat kita melihat terkait informasi jarak benda tersebut ada berapa sentimeter dari sensor ini, yang berarti benda tersebut masih ada atau sudah dibawa seseorang, dibawa pergi berapa sentimeter atau berapa pun yang masih terdeteksi si sensor. Nah, kemudian si LCD juga ntar akan menampilkan data dari sensor PIR yang untuk mendeteksi apakah di sekitar sini ada orang atau tidak di sekitar sensor, sehingga bisa dicurigai jika ada orang. Nah, kemudian buzzer ini digunakan untuk memberikan suara atau peringatan dimana jika jarak dari benda ini kurang dari 30 cm lah ya, maka buzzer ini akan berbunyi, yang artinya jika benda tersebut tidak berada di rentang 30 cm, maka dia sudah hilang. Besar dari 30 cm ya teman-teman. Nah, kemudian kita langsung saja menghubungkan pinnya. Oh ya, di sini kita menggunakan komunikasi SPI yang bisa menghubungkan banyak perangkat dan juga cepat ya teman-teman. Nah, oke, langsung saja pin GND kita hubungkan ke GND master. Oh ya, di sini kita menggunakan Arduino, yang dimana terdapat Arduino yang fungsinya sebagai master, pengirim data dan juga penerima data ya. Dan juga ini bisa saling berkomunikasi teman-teman, bisa saling bertukar data sensor gitu. Nah, jadi di sini saya menyatakan ini sebagai sensor Arduino master, dan ini Arduino receive atau slave ya. Nah, jadi si Arduino master ini hanya memegang sensor PIR saja, sedangkan si Arduino slave ini dia memegang sensor jarak, LCD dan juga buzzer. Nah, kemudian si power ini kita sambungkan dengan VCC atau 5 volt ya teman-teman, sebagai tegangan arusnya. Kemudian pin sinyal ini kita hubungkan ke pin 2, pin digital 2 Arduino master. Ini 3. Ini kita bedakan saja warnanya. Jadi untuk VCC kita gunakan warna merah dan juga GND kita gunakan warna hitam. Nah, kemudian untuk sensor jarak GND VCC ke 5 volt, gunakan warna merah. Kemudian pin trigger ini digunakan untuk memancarkan gelombang ultrasoniknya, yaitu sebagai wadah untuk mengukur jarak ya, karena sensor ini bekerja
sebagai mendeteksi jarak ya teman-teman. Nah, pin trigger ini kita sambungkan ke pin 6. Trigger di pin 6. Arduino Slave. Kita gunakan range. Kemudian pin echo ini, nah ini sebagai penerima dari hasil pancarannya, yang berarti kombinasi antara dua pin ini nantinya akan menghasilkan ukuran jarak yang dideteksi. Ini kita hubungkan ke pin 7. Pin 7. Gunakan warna. Kemudian LCD, ini GND. Warna hitam GND. Lalu VCC. Warna merah. Kemudian pin SDA sebagai jalur pengiriman datanya ke pin A4. Warna itu. Kemudian SCL ini sebagai jalur clock ya teman-teman, untuk sinkronisasi data menggunakan sinyal clock ini ke pin A5. Kemudian buzzer ini di pin positif kita hubungkan ke GND. Lalu pin negatifnya ke pin 8. Oke, sudah ya teman-teman. Nah, oh ya, karena kita menggunakan komunikasi serial sinkron SPI, nah SPI ini memiliki 4 jalur utama, yaitu terdapat 4 jalur data, yaitu slave select SS itu berada di pin 10, maka perlu kita hubungkan pin 10 Arduino master dengan Arduino slave, yes, sebagai jalur pengirim data. Kemudian pin MOSI. Oh ya, slave select itu untuk alamat ya teman-teman. Nah, lalu pin 11 itu MOSI untuk pengiriman datanya. 11. Pin 12 ini sebagai MISO, master in slave out. Lalu pin 13-nya sebagai clock. Waduh. Oke. Nah, jangan lupa juga GND kita hubungkan antara kedua microcontroller ini sebagai referensi tegangan, agar tegangannya ini sama ya teman-teman, sehingga data yang dibaca itu stabil, atau ya stabil, tidak float ya. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan membuat programnya. Karena saya sudah membuat programnya, jadi kita salin saja dari Arduino IDE. Ini untuk program master. Ya. Code. Salah teman-teman, ini yang master. Nah, kemudian yang slave. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait program Arduino Master terlebih dahulu ya. Jadi di sini kita perlu inisialisasikan awal dulu pin-pin yang kita gunakan. Ini ya, contohnya tuh pin PIR ada di pin 2, lalu ini. Nah, kemudian SPI ini untuk kita mengirim data melalui SPI ya, dengan digital write yang kita aktifkan dulu slave-nya, di mana slave ini dia active low teman-teman. Jadi sebelum kita mengirim data, kita perlu mengaktifkan slave dulu. Nah, lalu ini untuk mengambil data itu satu persatu. Jadi mengirim datanya itu bit per bit, karena si data ini kan dikirimnya bisanya hanya bit per bit, yang nggak bisa langsung. Nah, lalu data itu akan disimpan ke variabel bit sekarang. Nah, kemudian di digital write itu disimpan ke MOSI pin ini untuk dikirim. Nah, kemudian untuk mengaturnya kan digunakan sinyal clock ya. Nah, ini merupakan program
untuk clock. Nah, jadi kita atur nih bahwa clocknya high. Nah, kemudian delay-nya 5 bps, kemudian clock low juga delay-nya 5 bps. Nah, lalu kita menonaktifkan si slave ini. Menonaktifkan si slave dengan mengatur SS pin ini high ya. Berarti kan dia tadi aktif low, berarti kalau high dia nonaktif. Nah, kemudian kita setup, kalau artinya nggak kelihatan nih, setup pin-pinnya itu modenya apa aja. Kayak pin PIR nih, dia mode input, kemudian clock sebagai output, MOSI output, SS output. Nah, kemudian digital write lagi, ini kita kirim, kita kirim dengan digital write, si SS pin ini yang kita atur sebagai high. Nah, kemudian serial bagian ini untuk kita memulai komunikasi serial monitor dengan kecepatan datanya itu 9600 bps. Oh ya, SS pin high ini tadi kan untuk menonaktifkan slave ya, yang berarti datanya udah selesai dikirim. Nah, kemudian ada fungsi loop, yang dimana ini kita inisialisasikan dulu variabel gerakan yang dia ini menyimpan data yang telah dibaca oleh sensor PIR. Nah, kemudian jika gerakannya itu high, dia akan menyimpan 1. Nah, dia itu disimpan ke data kirim. Nah, jika bukan high, maka disimpannya 0. Disimpan ke variabel data kirim. Nah, kemudian SPA sign untuk mengirim datanya. Nih, mengirim data nilai yang ada di variabel data kirim, yaitu 1 atau 0 gitu. Nah, kemudian serial print untuk mencetak teks dan juga nilai yang tersimpan dalam variabel ini, variabel data kirim ke serial monitor yang diberikan delay sebesar 500 bps. Nah, ini untuk program si master. Kemudian program si slave ini, nah ini kita menggunakan library wire, kemudian liquid crystal untuk IC I2C. Karena kita di sini menggunakan LCD I2C, maka diperlukan juga library yang untuk mengakses I2C. Nah, ini bentuk alamatnya ya, bahwa si I2C ini, oh ini belum di setting. Nah, ini setting di PCA. Nah, biar ini sama ya teman-teman. Kemudian diinisialisasikan lagi, pin-pin itu ada di pin mana aja. Pin clock ada di pin 13 Arduino, nah dan seterusnya. Kemudian diinisialisasikan variabel data terimanya itu adalah 0, dimana berarti sebelum data itu diterima, nah variabel data terima ini masih bernilai 0. Nah, jadi jika nanti ada data yang masuk, maka nilainya akan berubah. Ini menandakan bahwa sebelumnya nilai dari variabel data terima ini adalah 0. Nah, kemudian SPA receive ini untuk si SPA ini menerima. Yang kemudian terdapat kondisi yang jika SS pin-nya ini membaca nilainya itu low, maka dilakukan perulangan nih, yaitu dengan kondisi lagi clock pin-nya itu low. Nah, dilakukan lagi kondisi. Nah, jika MOSI pin-nya ini dibaca, untuk membaca bit yang ada di MOSI ya, berarti untuk membaca data-data itu. Nah, kemudian ditunggu lagi clock ini menjadi low sebelum bit berikutnya. Jadi, fungsi ini digunakan untuk kalau menerima data itu kan, dia itu slave-nya itu kan harus low dulu ya, kayak tadi mengirim data itu kan harus low dulu, kemudian baru kalau udah selesai high kan. Nah, begini juga di slave. Jadi dia harus nunggu clock-nya itu high dulu, baru dia dibaca data yang ada di MOSI-nya. Nah, terus dia nunggu clock low lagi untuk membaca bit berikutnya. Jadi dia berurutan ya, sesuai clock gitu. Baca, terus selanjutnya menunggu clock gitu-gitu. Nah, kemudian akan mengembalikan nilai data terima, yaitu mengembalikan nilai yang ada di variabel data terima ini. Dia mengembalikan data lamanya jika si SS-nya ini low. Lalu ada setup pin, yaitu kita menginisialisasikan pinnya ini sebagai input atau output ya di sini teman-teman. Kemudian ada LCD untuk menyalakan LCD ya, kemudian memulai komunikasi serial, kemudian perulangan nih untuk mengecek data SPI, yang kemudian jika ada data maka disimpan di variabel data terima, kemudian dia membaca juga jaraknya ya. Kemudian nah, karena si sensor ini si sensor ini mendeteksi jarak itu merupakan masih data mentah, maka di sini diubah dengan rumus ini lalu disimpan dalam variabel distance agar si pengguna itu mudah untuk membaca jarak dalam sentimeter. Nah, kemudian ini tampilkan di LCD jika datanya diterima itu 1, maka
LCD ini akan mencetak bahwa PIR ada orang. Berarti sensor PIR ini terdeteksi ada orang. Jika bukan satu, maka berarti nggak ada orang. Kemudian LCD print juga mencetak jarak yang kemudian dipanggil variable distance yang sudah berbentuk sentimeter. Nah, kemudian buzzer. Nah, buzzer ini bekerja jika jaraknya ini besar dari 0 dan jaraknya ini kurang dari 30. Harusnya besar dari 30 ya. Karena jika sebuah benda itu sudah jaraknya lebih dari 30 cm, berarti kan sudah tidak dijangkau ya oleh si, bukan tidak dijangkau sih, maksudnya sudah mencurigakan gitu. Nah, jadi berarti ada hal-hal yang mencurigakan yang berarti buzzer ini perlu diaktifkan. Maka dari itu, jika si buzzernya ini besar dari 0, berarti ya, dan jika jaraknya ini besar dari 0 dan jaraknya ini besar dari 30, berarti nggak usah dan. If distance besar dari 30, maka buzzer ini akan bunyi high. Dan selain itu, berarti jika kurang dari 30, berarti masih aman, berarti dia low. Kemudian diberi delay 50. Nah, selanjutnya kita akan menjalankan kode ini. Apakah berhasil, teman-teman? Bismillah. Bentar ya, oke, kita tunggu. Kayaknya agak sedikit lama ya. Oke, deteksi ya. Tidak ada orang, dan jaraknya ini sudah lebih dari 30 dan 100, berarti dia sudah hilang ini benda. Kita atur ke 14. Nah, buzzernya tidak berbunyi ya, karena berarti terdeteksi bahwa benda yang ada di dekat sensor jarak ini aman. Kemudian jika kita mencoba jarak lagi, karena mencoba sensor PIR ini nggak ada orang terus ya, tapi emang sebelumnya juga saya mencoba di rangkaian saya yang lain emang agak delay gitu. Coba ini kita di master, kita lihat serial monitornya. Nah, ini berarti terdeteksi nggak ada orang. Nah, ini ada orang harusnya ya, karena di serial monitornya udah 1 tuh. Tapi emang kalau di LCD-nya emang agak delay, teman-teman. Atau kita tunggu saja. Jadi jika si objek ini bergerak, maka dia terdeteksi ada objek ya. Nah, nih ada orang kan teman-teman, ini emang agak sedikit delay ya. I2C itu agak delay itu, ada orang. Gitu teman-teman, oke. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam penyampaian. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.